Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-faridis shamad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sallim wa wa barik ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Kepada kalian saudara saya, Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, hadirin jamaah salat Maghrib yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini, di tempat dan gelombang yang sama, kita berjumpa atas nikmat Allah dalam rangka talabul ilmi. Semoga ilmu kita semakin terasa, semakin nambah, sehingga berefek daripada ibadah kita semakin baik, sekaligus juga akhlak kita harus semakin baik. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kajian hadis kita Bulughul Maram kali ini muka halaman 302. Ya, Pak. 302. 302. Halaman 302. 3.2. Sudah ketemu? Nah, 302. Jadi 0 kalau aku titik, kalau 0 Arab 5 di belakang. Ya. Halaman 302. Sudah ketemu semua? Yang belum tolong kasih tahu. Jadi kita dapat berkah dari pemahaman kita. Amin. Belakang. Ya. Sin. 302. Sudah semua? Ya. Ya. Halaman 302.
tentang atau babu at-tarhibi min masawiyal akhlaqi. Bab tarhib apa tarhib? Tarhib asal kata dalam bahasa Arabnya roba, artinya takut. Bisa bermakna ancaman atau peringatan. Min masawiyal akhlaq, daripada perbuatan yang tidak baik atau akhlak yang tidak baik. Peringatan atau ancaman atau roba bisa bermakna takut. Tapi di sini maknanya adalah peringatan. Min masawiyal akhlaq, daripada akhlak yang tidak baik. Peringatan atas larangan daripada akhlak yang tidak baik, itu maknanya. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita baca hadisnya, beragama itu bukan hanya saja melakukan perbuatan baik. Menjadi hamba itu bukan berarti hanya sekedar berbuat baik, tetapi beragama itu juga adalah menghindari diri daripada perbuatan yang tidak baik. Jadi balance, nyambung. Melakukan yang baik juga tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Jangan STMJ, yang baik dilakoni, yang gak baik lakoni juga. Sholat ya sholat, maksiat jalan. Sholat terus, maksiat jalan, STMJ. Bukan begitu. Jadi beragama yang benar itu adalah melakukan perbuatan baik, juga tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau yang dilarang. Amar ma'ruf nahi munkar. Perintah menegakkan kebenaran, juga mencegah daripada kemungkaran. Tetapi menegakkan amar ma'ruf itu yang benar. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi munkar bil ma'ruf, gitu loh. Jangan kayak tetangga sebelah, amar ma'ruf bil munkar, nahi munkar bil munkar. Menegakkan kebenaran dengan kemungkaran, mencegah kebatilan dengan kebatilan. Tidak boleh. Kalau kita mau merazia prostitusi, apalagi perjudian, kejahatan yang lainnya, ada wadahnya, ada polisi, ada wewenang negara di sana. Kita tidak boleh berbuat sendiri. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, caranya dengan bil ma'ruf. Baik, hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau menceritakan. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iyyakum wal hasada. Iyyakum, awaslah kamu, waspadalah kamu, hati-hatilah kamu, wal hasada, terhadap penyakit hasad. Apa hasad? Dengki. Ini pertama nih. Dengki artinya dengki atau kebencian merupakan salah satu perbuatan yang tidak baik. Hati-hatilah kamu, Rasul memberikan peringatan kepada kita, waspadalah kamu terhadap penyakit hati yang namanya hasad, dengki. Ada apa dengan hasad? Fa innal hasada, sesungguhnya kedengkian itu, kebencian itu, ya'kulul hasanati, ya'kulu memakan al hasanati, amal baik atau kebaikan. Jadi kedengkian itu ya'kulu akan memakan hasanati, kebaikan. Artinya apa? Kedengkian itu akan menghabiskan kebaikan. Nilai setitik apa namanya? Hujan setahun. Merusak susu sember, ya. Kebaikan selama akan hilang dengan nilai setitik. Gitu pun kedengkian. Kalau sudah ada
Tapi yang namanya dengki, kebaikan itu hilang semua. Dianalogikan, dikiaskan oleh Rasulullah, yang dimaksud hasad itu adalah kama ta'kulun narul hatabah. Kama seperti ta'kulun naru, ta'kulu memakan naru api, hatabah kayu bakar. Seperti halnya api yang memakan kayu bakar. Itu maksudnya. Jadi kedengkian itu ketika dia sudah membara, ada penyakit dengki di hati ini. Perhatikan api, sifat api. Api kalau sudah membara, api nggak peduli apa yang ada di hadapannya dimakan. Mau kayu, mau duit, kayak semua nggak peduli. Itu pun dengki. Kalau kita sudah ada penyakit dengki dalam hati ini, jangankan bapaknya orang, bapak kandung dibunuh. Jangankan emaknya orang, mak kandung dibunuh. Jangankan orang lain, saudara kandung dibunuh. Jangankan anak orang, anak kandung itu dengki. Jadi kalau udah ada dengki itu gak peduli. Udah siapa mau sesama pengurus DKM kalau udah dengki mah buyar semua udah. Itu bahayanya penyakit itu. Karena kalau yang namanya jamiah, persatuan, kelompok, ormas atau apa namanya jamaah lah, kita ada perkumpulan, diskusi nggak apa-apa. Aduk pikiran, munazarah atau apalagi itu bahasanya muzakarah, mudharabah, nggak apa-apa. Di dunia pesantren yang namanya mudharabah, yang namanya munazarah, yang namanya muzakarah itu minggu berapa meja Pak. Diskusi itu padahal yang dibahas masalah agama, gebrak-gebrakan. Tapi murni debat ilmiah. Gitu loh. Jadi nggak nyampe kursi enggak. Saking mempertahankan argumentasi. Nah Bapak juga sama pengurus silakan berdebat. Tapi kalau udah berdebat kelar. Jangan dibawa keluar musola. Apalagi jeleknya apa? Berdebat ketika argumentasinya nggak diterima, masukan nggak terima, ngambek kuring, ngundurin diri. Itu jelek itu. Debatlah di forum, diskusi, adu pikiran, ada masalah. Tetapi jangan ada kedengkian. Kalau dengki bahaya. Nah, jadi hadis ini mengingatkan kepada kita, hati-hatilah kamu terhadap penyakit dengki. Karena di hadis lain juga Rasul pernah bersabda, iyyakum wal hasad. Hati-hatilah kamu terhadap kebencian. Fa inna ibna Adam qatala ahaduhu ma sahibahu hasad. Karena sesungguhnya anak Adam, tahu kan anak Adam siapa? Qabil dan Habil, membunuh salah satu di antara keduanya, sahabatnya itu, saudara kandung, hasadan, karena itulah pembunuhan pertama di muka bumi. Ya, sebagaimana kita tahu ceritanya adalah Qabil menguburkan saudaranya Habil itu melihat burung gagak yang menguburkan burung gagak yang mati. Oh, ternyata kalau manusia mati dikuburin. Makanya cikal bakal tata cara bagaimana cara kita menguburkan orang mati, bukan dibakar, bukan dikanyuti di laut, melainkan dikubur ke dalam tanah. Nah, jadi intinya hadis yang pertama ini memberikan peringatan kepada kita Rasulullah agar kita mewaspadai, menjauhi daripada penyakit dengki. Udah dengki menyebarkan kedengkian untuk orang lain, itu bahaya lagi tuh. Dosanya murokab itu. Dosanya apa kalau bahasa marketing itu multi level dosa. Nah, multi level dosa. Kalau kita menyebarkan kebaikan, kata Pak Eko kan mandalla bi khair falahu mislu ajri fa. Kalau kita ngajak kebaikan, menunjukkan kebaikan, kita mendapatkan pahala dari orang yang melakukan. Sebaliknya, kalau kita menyebarkan kebencian atau menghasut orang untuk mendengki orang yang kita benci, dosanya merokap itu, berlipat-lipat ganda. Kita dengki sama orang dosa, apalagi ngajak orang yang nggak mendengki agar dengki seperti kita. Ini banyaknya itu kejadian nih. Kenapa nih? Orang sono tuh RT 1 sama RT 3 orang sono bukan sini, nggak pernah akur, karena ada hasut. Sono bukan sini, sono jauh. Karena ada hasut, ada provokator. Jadi penghasut itu namanya apa? Provokator. RT 1 sono bukan sini. Sono jauh.
Nah, itu jangan, bahaya. Kita benci sama orang yang jangan boleh, apalagi mengajak orang untuk membenci. Dah, hadis yang pertama. Yang kedua, wa anhu, artinya apa? Berarti hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Disebutkan ke atasnya. Wa anhu, dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, laisa syadidu bisur'ati. Laisa, bukanlah asyadidu orang yang kuat, bisur'at. Apa itu sur'at? Bergulat. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago berantem, kata Nabi. Innama syadidu, sesungguhnya orang yang kuat itu, jagoan itu adalah alladzi yamliku nafsahu, yaitu orang yang yamliku, menahan nafsunya, ya menahan dirinya, indal ghadabi, ketika dia marah. Kata Rasul, orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago berantem, yang berat tinggi, ototnya gede, yang jago bulat, bukan. Tetapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan diri ketika marah. Artinya marah itu manusiawi. Yang dilarang itu, yang waspada itu menahan diri. Yang diperintahkan sama Nabi itu menahan diri ketika marah. Rasul marah enggak? Marah. Siapa nggak marah? Rasul pernah marah. Rasul kalau marah mukanya merah. Tapi nggak kayak kita, kalau kita kan marah kan yang binatang di ragunan itu keluar semua. Kata Nabi, orang yang kuat itu orang yang bisa menahan diri ketika marah. Marah manusiawi. Fitrah manusia ya marah, sedih, marah itu kan ya biasa. Tapi yang nggak boleh itu offset marahnya, berlebihan, overload. Nah, itu tidak boleh. Jadi menahan diri. Orang yang kuat itu orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Ya kalau dia marah, Pak Eko marah sama pengurus yang lain nih. Jadi marahnya nggak kayak orang sombong, gitu. Ya marah dengan sesuai porsinya. Kalian bagaimana sih sebagai pimpinan yang marah? Tapi tidak keluar koridor, tidak berlebihan. Itulah orang yang kuat yang sesungguhnya. Jangan karena marah sehingga kita berbuat zalim. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun, berarti sepakat Bukhari Muslim mengatakan hadis ini sahih. Nah, yang ketiga, wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, qala, beliau bercerita, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zulmu, perbuatan zalim itu, zulumatun, merupakan kegelapan, yaumul qiyamah, di hari kiamat. Jadi perbuatan aniaya, perbuatan zalim itu merupakan kegelapan, kerugian daripada seseorang ketika nanti di hari kiamat. Jangankan hari kiamat, Pak. Yang namanya orang yang berbuat zalim, penjahat, ya pemarah, bahkan itu sudah mendapatkan hukuman sosial. Mana ada orang yang senang sama pemarah? Mana ada orang senang sama penjahat? Enggak ada. Secara sosial dia sudah mendapatkan hukuman, apalagi di hari kiamat, merupakan kegelapan. Sering saya sampaikan bahwasanya perbuatan zalim, jangan berpikir kalau kita zalim sama orang itu merugikan orang itu atau memuaskan nafsu kita. Puas gua, pokoknya dia begitu mah gua puas. Ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat zalim untuk diri sendiri. Itu rumus yang kedua. Jadi agar kita bisa menahan diri tidak berbuat zalim untuk orang lain, pikirkan bahwa kalau kita dosa sama orang sama dengan berbuat dosa untuk diri sendiri. Kalau kita menganiaya orang, sama halnya. Saat itu berarti kita sedang menganiaya diri. Sebaliknya, kalau kita berbuat baik untuk orang lain, kita sedang berbuat baik untuk diri sendiri. Jangan berpikir kalau kita baik sama orang, menyenangkan dia. Ini yang bikin orang pelit tuh ini, Pak. Dia berpikir kalau kasih orang keenakan dia. Enak
kuncinya biar nggak pelit. Ketika kita bersedekah, kita sedang bersedekah untuk diri sendiri. Jadi nggak ada pelitnya kita. Mau ngasih kita kok. Nah, itu maknanya. Kuncinya kalau kita zalim sama orang, sebenarnya kita zalim kepada diri. Kalau kita berbuat baik untuk orang lain, kita sedang berbuat baik untuk diri sendiri. Nah, yang keempat. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ittaqu zulmi, takutlah kamu az-zulmi terhadap perbuatan zalim. Fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah, merupakan kegelapan di hari kiamat. Diulang lagi sama lagi. Yang namanya zalim itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Pede sama sholat kita 5 waktu tepat waktu jamaah terus. Entar pas di hari kiamat dibuka bolong semua. Sholat buat mana pahalanya? Hilang semua. Kan tutup sama dosa. Karena berat Pak, dosa sama manusia itu berat. Karena belum terhapus kalau kita belum minta maaf. Beda sama dosa sama Allah. Dosa sama Allah, nangislah kita, ngadu istighfar, obat nasuha di sana Allah ampuni. Tapi kalau dosa sama orang, biar kita nangis darah, minta ampun atas dosa sama orang lain. Allah belum ampuni, ini beratnya dosa sama manusia. Kenapa di musola kita suka sallallahu alaihi wasallam kalau gak ada corona dan salah? Karena kita biasanya banyak dosa sama orang. Bahkan kalau kita hitung seperti banyakkan dosa kita sama manusia ketimbang sama Allah. Ya. Lalu bagaimana menghapusnya? Nah, makanya bahaya tuh handphone tuh bahaya. Handphone bisa mengantarkan kita ke surga, tapi banyak sekali handphone yang bisa mengantarkan majikan dan neraka. Kenapa? Menyebabkan itu berita fitnah, hoax, kebencian. Pokoknya paling takut tuh. Saya paling bawel kalau di grup ada hal-hal yang enggak ini, paling bawel saya enak lihatnya. Udah yang baik-baik aja deh, saya enak-enak aja. Jangan yang fitnah, jangan yang hasud, jangan yang dengki, enak-enak aja. Saya kebaikan macam baik kok Pak. Habib, urus baharu, share. Ya, itu aja udah enak-enak. Ya, lumayan tuh menyebarkan kebaikan, mendapatkan kebaikan. Nah, saya ulang, fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu zulmatun, merupakan kegelapan yang kiamat dari kiamat. Ini baru koma. Wattaqu, dan takutlah kamu asyuhha. Apa syuhha? Pelit, bakhil, medit, korek, mata, koneng. Apalagi itu bahasa sini. Takutlah kamu terhadap sifat bakhil. Diteruskan lagi. Bahaya bakhil. Fa innahu, karena sesungguhnya itu bakhil, sesungguhnya perbuatan atau sifat bakhil menit korek mantap korek semelek kete mereka hese ahlaka, telah membinasakan man kana qablakum, yaitu umat terdahulu. Pelit itu telah menyusahkan, ya. Telah membinasakan orang-orang terdahulu. Ya, macam Fir'aun, Qarun, kan kaya sendiri, akhirnya sombong, musyrik, udah kemana-mana tuh, dari awalnya dari bakhil. Macam siapa? Sa'labah, kan? Awalnya miskin, minta didoakan sama Rasul, jangan ntar kalau kamu kaya lupa kamu sholat. Enggak ya Rasul, saya pasti rajin. Jangan ntar kalau kamu kaya kamu lupa. Enggak, saya makin rajin. Didoakan sama Rasul, kaya dah, udah kaya boro-boro kamu sholat. Akhirnya dipinta, diutus untuk minta zakat. Apa dia bilang? Ini kambing buah-buahnya kena lantaran gua. Bisa menternak yang dengan benar, ilmunya gua sekolah ternak gitu kan. Ya pokoknya gitu bahasa. Nah, pelit. Akhirnya cilaka. Jadi sifat bakhil itu adalah cilaka. Sifat bakhil itu sifat yang telah membinasakan orang-orang terdahulu. Jauhilah sifat bakhil.
syirik besar, menyekutukan Allah. Saya rasa segoblok-gobloknya orang Islam, dia tahu yang namanya menyembah patung, menyembah kuburan itu syirik besar. Tetapi yang tidak terasa itu, yang kita waspada itu, kata Nabi, yang aku khawatirkan terhadap kalian, apa itu? Syirkul asghar, syirik kecil. Yang kedua, ar-riya'u, yaitu riya. Riya. Apa riya? Ibadah bukan karena Allah. Syirik kecil itu ibadah karena ingin dipuji oleh manusia. Bahaya. Apalagi udah biasa imam, awas hati-hati tuh, imam tuh paling rentan. Apalagi yang suaranya bagus, imam serba salah. Jadi, wah ini gua imam nih, wah ini gua nih ustaz nih, itu bahaya, nyakit hati. Akan menghilangkan. Kita udah merasa rajin ibadah, kosong catatannya nggak ada. Karena dia habis hilang. Karena keriaan. Dan ingin dipuji oleh manusia. Ya, pada dasarnya manusia itu ingin dipuji, senang dipuji. Nggak ada manusia yang nggak senang dipuji. Gimana? Tapi janganlah karena pujian itu membuatmu terbuat, membuat kita, makin jadi lewat awal. Makanya justru bahaya ketika kita dipuji. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan pujian ini tidak membuat riya. Hati-hati, pokoknya ketika kita dipuji setiap malam mati, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan pujianmu ini tidak membuatku lupa diri atau riya. Ketika kita dihujat, bilang apa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hujatan ini membuatku sadar agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah. Kalau kita difitnah, mudah-mudahan fitnah itu tidak benar adanya. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Jadi enggak ada ruginya. Orang kalau umpama objektif menjadi manusia, ketika dipuji dia tidak terbang, ketika dihina dia tidak tumbang, ya biasa aja. Jangan kita menjadi rusak karena rusaknya orang lain. Jangan kita menjadi benci karena kebencian orang lain. Jangan kita pula menjadi sakit karena senangnya orang lain. Tidak boleh. Maksudnya apa? Ngiri. Orang senang, kita sakit. Tetangga bangun rumah, stres. Tetangga bangun lagi, stroke. Tetangga di rumah lagi, mati. Jadi dia sakit karena senangnya orang lain. Orang harusnya ketika tetangga senang, kita ikut senang. Tetangga beli mobil, alhamdulillah, barangkali entar saya pulang kamu bisa pinjam. Gitu, baru hebat tuh. Jangan ngiri, gua lihat di mobil belum utang deh. Nah, ayo. Kita dapat mobil kagak, dosa iya. Iya kan? Udah gitu sama tetangga enggak enak gitu begitu, Pak. Gua enak gitu begitu. Caranya bagaimana? Banyakin pergaulan. Orang kalau banyak kenal orang secara psikis, dia makin bagus, makin dewasa. Tahu kata manusia, oh ya begini, ini ya wajar, maklumin saja lah. Tetangga ke sebelah kanan begini, maklumin saja, namanya manusia beda-beda. Tangga yang sebelah kiri begini, maklum saja. Kan indah begitu, Pak. Indah. Jangan dibalas, jangan membalas kedengkian dengan kedengkian, nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Jangan membalas kedengkian dengan kedengkian. Orang dengki balas dengan kebaikan, susah banget, Pak. Susah banget. Yang ada balas dendam kan ya, yang ada begitu kan. Sumpah itu benar. Nah, yang aku khawatirkan adalah syirik kecil atau riya. Banyak ya, macam-macam. Sedekah, ingin dipuji. Lalu bagaimana sih rumusnya biar kita enggak riya? Banyakin. Kalau imam sering-sering imam, kalau azan sering-sering azan. Karena lama-lama kita lupa karena saking banyaknya udah enggak peduli dengan pujian. Sedekah pun sama. Kalau bapak sedekahnya sekali seminggu ya iya, ingat terus seminggu sekali, lagi setahun sekali. Makanya bagus tuh jangan pakai kaleng kencengan. Ya kencengan itu cakep tuh, menghindari riya. Kita nggak tahu kondisinya berapa duit, tapi terus jangan dicatat itu, jangan diingetin. Oh Pak Redi isinya cuma 5.000, nggak usah. Pokoknya jangan dipilih-pilih, berapapun nggak usah jangan ada panitia menghitung apa namanya. Kok ini dikit amat, ini banyak banget, nggak usah.
manusia itu sesuai dengan kadarnya. Bisa dengan kadar rezekinya, bisa dengan kadar pelitnya. Ada orang rezekinya banyak tapi pelitnya gede, ya nggak jadi kasih. Nah, tapi ada orang miskin pas-pasan tapi kadar baiknya banyak sehingga dia nyumbang yang banyak. Nah, orang kaya belum tentu dia nyumbang banyak karena kadarnya itu kadar baiknya sedikit, ya, plusnya sedikit. Nah, yang keenam, yang tadi akhrajahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bi isnadin hasan, dengan sanad hasan. Bagus. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun. Ciri daripada orang munafik ayat itu. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong dusta. Ciri orang munafik. Ngomong dusta, cerita bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji ingkar. Yang kedua. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dia diamanati khianat. Dia ditunjuk sebagai pemimpin khianat. Itu ciri orang munafik. Tiga apa? Yang pertama, berbicara dusta, berjanji ingkar. Ketiga, dia jadi pemimpin Khianat. Ini pemimpin semua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Makanya Bapak, kalau kita sudah mengiyakan dipilih sebagai pemimpin, ya hati-hati. Semakin tinggi kadar kepemimpinan kita, semakin berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kita jangan ngurus RT, emang nih RT, emang apa RT? Kita sebagai pemimpin rumah tangga akan ditanya istri kita, anak bini kita ditanya. Karena kita sebagai pemimpin dalam keluarga, kullukum ra'in, setiap diri kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban. Artinya semakin banyak bawahan kita, semakin banyak warga yang kita pimpin, semakin berat pertanggungjawaban. Makanya kadang yang mundur juga. Enggak, bukan begitu. Jangan ada yang mau, jangan habis lagi. Jangan habis lagi bersyukur, jangan. Bukan begitu. Ini jadikan motivasi maksudnya. Kalau kita sudah mengiyakan kepemimpinan tersebut, konsekuensinya ya urusin warganya. Itu baru mantap. Enggak ada Islamnya. Kalau kita enggak kuat, jangan dilakonin. Kuat terus sih, enggak kuat, mendingan mundur. Secara baik, secara bagus, secara nyata. Karena bahaya, khianat kita. Jangan jadi mimpin RT RW jadi dipilih jadi RW, enggak ngapa-ngapain, khianat namanya. Warga terbengkalai. Jangan, ya bukan hanya itu, termasuk rumah tangga kita. Enggak anak urus, enggak sholat, bini juga berantakan, akan diminta pertanggungjawaban. Khianat namanya, mimpin yang khianat. Berat itu teman. Hanya besok kayaknya besok enggak ada yang maaf ya RT-nya. Tapi masya Allah Pak, kalau sebaliknya kalau kita menjadi pemimpin yang tidak khianat, pemimpin yang amanah, masya Allah, pahalanya banyak banget Pak. Karena kalau kita menjadi pemimpin yang benar dalam keluarga, umpama ada 5 keluarga kita ibadah semua, wah pemimpinnya dapat pahala dari anggota keluarga. Sebaliknya kalau warga kita yang pada benar semua, ya Allah pahalanya ngalir tuh kayak ini, ya Allah enak banget kayak jadi apa itu? Jadi bukan sisi yang tidak baiknya saja yang perhatikan, sisi baik perhatikan, pertimbangkan, maka besok jangan mundur. Jadi pemimpin ya aman. Teman-teman menyemangati, jangan sampai down gara-gara ngaji beginian. Sama ketua DKM juga, pemimpin juga ini. Malah berat lagi ngurusin agama, ngurusin musola. Khianat tanggung dosanya. Aduh, ini bukan melemahkan mental kita, bukan Kak. Saya ngangkat dan lebih semangat di sini. Semuanya kita pemimpin. Muttafaqun alaih. Hadis ini Bukhari Muslim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sesama muslim itu perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, sementara qitaluhu membunuh orang Islam itu kufrun, kafir. Mencaci maki, makanya karena pembunuhan itu bahasa caci maki biasanya, kedengkian. Maksudnya nanti kalau dengki bahaya, dengki masuk ke sini keluar congor, caci maki orang. Udah nggak puas caci maki, ambil golok bunuh. Yang dibunuh sama muslim kafir. Hadis Nabi mengatakan bahwa membunuh sesama muslim itu kafir, mencaci maki itu fasik. Jangan sampai kita mencaci maki, apalagi mencaci maki orang tua. Kata Nabi yang pernah kita bahas kesempatan yang lalu, mencaci maki orang tua itu sama dengan mencaci maki orang tua sendiri. Mencaci maki orang tua orang lain, sebenarnya kita sedang mencaci maki orang tua kita sendiri. Kalau kita ada orang tua kita maki-maki, orang tua itu balas, emang dasar anak nggak pernah makan bangku sekolah, mamanya bahasa dia nggak pernah diajar sama orang tuanya. Ketika dia mengatakan demikian, berarti kita sedang mencaci maki bapak kandung kita. Sama ketika kita mencaci maki perempuan, orang tua, sebenarnya saat itu kita sedang mencaci maki ibu kandung kita sendiri. Bahayanya mencaci maki orang. Muttafaqun alaih. Satu lagi, karena saya habis ini akan tahlil di atas riwayat. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum awaslah kamu, waspadalah kamu wazanna, terhadap prasangka. Fa inna zanna, maka sesungguhnya zanna prasangka itu akdzabul hadis, seburuk-buruknya cerita. Prasangka buruk. Suuzon, jangan suuzon sama orang. Tabayun dulu. Kalau kita nggak senang ada berita miring, jangan langsung caci maki. Jangan disebab dulu tabayun. Apa tabayun? Minta klarifikasi. Tabayun, minta penjelasan. Benar nggak begini? Sekarang itu zaman HP. Aduh ya Allah, yang namanya suuzon itu melalang buana di HP. Kemana-mana tuh ya Allah. Ngeri banget, fitnah, suuzon, kedengkian, hoak, orang itu. Awas, sekarang kita berbuat dosa bukan pakai mulut, pakai jari, Pak. Sepertinya sekarang itu zaman zaman sekarang itu banyakkan dosa jari pada mulut kita. Mulut mah jarang ngomong. Kalau ngumpul aja nih, ya. Handphone itu jeleknya yang jauh, ya bagusnya yang jauh jadi dekat, tapi jeleknya yang dekat jadi jauh. Ini kan? Betul. Kalau ngumpul kan megang HP semua, ya. Ada arisan keluarga dari Bogor, dari Tangerang, di Karawang ngumpul. Udah ngumpul mah? Sibuk. Iya, masing-masing. Kan jadi jelek ya? Iya. Ya, padahal bagusnya HP itu sebenarnya mendekatkan yang jauh, tapi jeleknya menjauhkan yang dekat. Efek tuh kemajuan teknologi. Nah, jadi artinya hadis ini mengatakan hati-hatilah kita terhadap prasangka. Kalau kita belum pasti kebenarannya, jangan menyebarkan dulu. Jangan menyebarkan berita yang tidak waqala. Katanya dan katanya, kata orang, katanya, kata orang. Tidak boleh. Benar dulu baru diberitakan. Muttafaqun alaih. Cukup sih dulu, barangkali ada pertanyaan silakan bertanya dengan materi terhadap peringatan akhlak yang tidak baik. Barangkali ada pertanyaan. Ustaz, saya ini mau nanya Pak Ustaz. Yang pertama tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang membunuh sama muslim itu hukumnya kafir. Bagaimana kalau ada misalnya nih Pak Ustaz ya, perampok atau pencuri, dia beragama muslim, dihakimi masa. Mungkin kalau hukum dunia, mungkin kalau polisian mungkin nggak bisa, ini maksudnya nggak bisa ngusut ya. Kalau hukum akhirat seperti apa? Itu yang pertama itu Pak Ustaz. Yang kedua gini Pak Ustaz, ini dilema buat saya Pak Ustaz. Saya punya teman non muslim Pak Ustaz. Kalau telepon, kalau main dia selalu mengucapkan salam. Kadang saya juga ibaratkan kalau saya main ke rumah dia, kalau saya nggak mengucapkan salam, saya kadang punya rasa
ini Pak Ustadz, nggak enak. Non muslim aja sama kita mengucapkan salam, sedangkan kita itu tidak boleh mengucapkan salam kepada non muslim Pak Ustadz. Baca Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Yang pertama membunuh maling. Ya, jadi kita membunuh maling. Rumah kita dirampok. Saya belum menceritakan tentang menghakimi ya, sama saya. Rumah kita dirampok. Hukum membela diri atau kita mau dicekek orang, mau dibegal orang, membela diri itu wajib jihad. Jadi bapak naik motor dibegal orang, bela diri. Bapak bisa silat, pegang pisaunya dibacokin, nggak masalah, kita nggak kafir. Yeah. Sama, ada mana masuk rumah kita mempertahankan harta benda itu bagian dari jihad. Kita mati jihad, dia mati, nggak kafir kita, karena kita sedang mempertahankan. Beda cerita kalau maling sudah ketangkap dihakimi masa dosa, karena di situ ada pihak yang berwenang, harusnya ditangkap, diantarkan ke polsek, telepon bimaspolnya, loh. Udah tahu dia udah sendirian, masanya ribuan orang, ngapain? Kecuali setelah masa tadi juga yang beda cerita. Nah, orang 10 orang dibuki 1 orang ya mencret itu maling, tangkap aja, ikat, antar ke polsek. Kita nggak punya wewenang. Tapi kalau kita ditinggal di jalanan atau rumah kita dirampok, bela diri nggak masalah. Kita bukan kategori. Yang kedua, Patrik. Salam. Baik. Ini sudah saya bahas di kesempatan yang lalu. Nggak tahu kapan lalunya, kapan atau kemarin. Hadisnya ada. Wa anhu, ini hadis dari Ali. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, la tabda'ul yahuda, janganlah kamu mendahului orang Yahudi, walan nasara, juga jangan mendahului orang Nasrani, bisalam, dengan mengucapkan salam. Jangan mendahului. Kemudian bagaimana kalau ceritanya kita diberikan salam, gitu kan? Pertanyaan. Kalau mendahului jangan. Kalau kita tahu dia orang Nasrani atau Yahudi, jangan diucapkan assalamualaikum, karena itu doa. Boleh ada sekat di sana. Sementara pertanyaannya bagaimana kita diucapkan salam? Jawab. Tapi jawabnya bukan waalaikumsalam. Wassalamu alaikum. Wassalamualaikum. Ini terjemahnya nih. Semuanya juga ini. Semoga kebinasaan untukmu. Tapi jangan terjemahan bahasa Indonesia. Assalamualaikum, wassalamualaikum. Semoga kau binasa. Ribut kita. Nah, gitu ya. Jadi jangan waalaikumsalam, tapi wassalamualaikum. Kan ngerti ini bahasa Arab, nggak tahu dia. Bapak kalau bisa jawab jangan jelas-jelas amat. Assalamualaikum, kita aja. Jadi kedengarannya waalaikumsalam. Nah, itu jawabannya. Jangan waalaikumsalam. Ada lagi? Masalah penyakit dengki tadi ya. Itu kan ada dalam hati manusia. Apakah dengki itu bisa dihilangkan dalam hati manusia, dan cara menghilangkan dengki itu bagaimana? Ya, gampang sebenarnya, cuma berat dipraktekinnya. Rumusnya gampang, banyakin zikir. Percayalah, hati yang penuh dengan zikir itu nggak ada sekat, nggak ada ruang untuk kedengkian. Iza sholahat sholahal jasadu kulluhu, ala inna fil jasadi mudghatan. Ya, di sana lain kan kata Nabi, ingatlah dalam jasad manusia itu ada segumpal darah, ada segumpal darah. Iza sholahat sholahal jasadu kulluhu, apabila segumpal daging itu bagus, maka baguslah seluruh jasadnya. Ucapannya bagus, perbuatan tangannya bagus, kakinya melangkahnya bagus, mata memandang yang bagus-bagus, telinga mendengarkan, mau dengerin gibah, dengar yang bagus-bagus, pengajian, dan sebagainya. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat, apabila segumpal daging ini rusak, fasadal jasadu kulluhu, rusaklah seluruh jasadnya. Lalu bagaimana biar ini gak rusak? Banyakkan zikir. Banyakkan zikir. Ala bizikrillah tatmainnul
insya Allah nggak ada penyakit hati di sana. Karena bahaya penyakit hati yang namanya sombong, subah, ujub, riya dan sebagainya itu bahaya sekali. Bahaya. Lebih bahaya daripada corona. Cukup ya? Penjelasan. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan tiga Amin. dijauhkan daripada penyakit hati. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sayyidina wa salli wa sallim ala sayyidina Amin. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman Amin. taqabbal rizqa Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.